Hai Bun, welcome to YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku. Dan hari ini aku mau bahas tentang placenta previa. Karena banyak banget bunda-bunda yang udah nge-DM di Instagram aku. Aku ngucapin makasih banyak ya. Dan aku baru bisa jelasinnya di video ini. Oke, yang sekarang lagi mengalami placenta previa, boleh banget simak videonya ya. Stay tune. Plasenta adalah organ yang terbentuk di dalam rahim selama masa kehamilan. Fungsi dari plasenta ini adalah untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin, serta membuang limbah hasil metabolisme dari janin. Kondisi abnormal pada plasenta ini dapat terjadi selama masa kehamilan, salah satunya adalah placenta previa ini, Bun. Jadi, ibu hamil wajib mengetahui apa itu placenta previa, mengingat placenta previa ini dapat mempengaruhi kehamilan dan proses persalinan nantinya, Bun. Apa itu placenta previa? Placenta previa adalah kondisi di mana plasenta menutup sebagian atau keseluruhan jalan rahim. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan perdarahan sebelum maupun saat proses persalinan, Bun. Placenta previa ini juga ada beberapa jenis ya, Bun. Yang pertama ada parsial. Jadi, parsial ini adalah kondisi di mana plasenta menutup sebagian jalan lahir sehingga bayi masih bisa dilahirkan secara normal. Yang kedua ada letak rendah. Jadi letak rendah ini posisi plasenta berada di tepi leher rahim sehingga bayi masih bisa dilahirkan secara normal. Kemudian yang ketiga ada marginal. Jadi marginal ini adalah posisi di mana plasenta berada di ujung rahim sehingga bisa menyebabkan perdarahan. Perdarahan itu terjadi karena adanya gesekan serviks dan plasenta. Yang keempat, total. Jadi placenta previa total ini seperti namanya ya, dimana kondisi plasenta menutupi seluruh jalan lahir sehingga bayi tidak bisa dilahirkan secara normal. Penyebab placenta previa ini belum diketahui ya, Bun, tetapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan terjadinya placenta previa ini. Yang pertama, kelainan pada plasenta. Kemudian yang kedua, hamil di usia 35 tahun atau lebih. Yang ketiga, pernah mengalami placenta previa di kehamilan sebelumnya. Selanjutnya, punya riwayat bayi kembar. Kemudian, riwayat posisi janin yang sungsang atau melintang. Yang terakhir, mempunyai riwayat endometriosis pada lapisan rahim. Faktor tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya placenta previa ya, Bun. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua ibu hamil dengan faktor resiko tersebut bisa mengalami placenta previa. Gejala placenta previa ini sendiri bervariasi ya, Bun. Ada beberapa ibu tidak memiliki gejala sama sekali dan ada juga beberapa ibu hamil yang memiliki gejala yang lebih serius. Nah, gejala placenta previa yang dapat muncul yang pertama, perdarahan saat masa kehamilan. Perdarahan yang umumnya terjadi akibat placenta previa ini tidak menimbulkan rasa sakit ya, Bun, dan perdarahan ini juga terjadi sewaktu-waktu. Perdarahan tersebut bisa bersifat ringan hingga berat tergantung pada posisi plasenta itu sendiri. Gejala yang kedua adalah nyeri perut. Jadi, nyeri perut ini bisa timbul karena placenta previa. Durasinya pun masing-masing ya, Bun. Ada yang nyerinya hanya sebentar dan ada juga nyerinya yang berkepanjangan. Yang ketiga, ada kontraksi dini yang lebih lama dan lebih kuat. Diagnosa placenta previa ini dapat diketahui melalui USG ya, Bun, yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Nah, USG ini dapat dilihat di trimester kedua. Nggak usah khawatir karena plasenta pada trimester kedua ini dapat berpindah-pindah. Yang perlu diwaspadai jika bunda mengalami perdarahan yang serius di trimester 2, maka dokter akan melakukan pemeriksaan yang lebih detail ya, Bun. Biasanya ibu hamil yang sudah didiagnosis dengan placenta previa ini akan diawasi dengan ketat oleh dokter agar tidak terjadi resiko komplikasi seperti pertama, perdarahan. Terjadinya perdarahan parah yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin. Perdarahan ini bisa terjadi kapan saja selama masa kehamilan, persalinan, bahkan setelah persalinan. Yang kedua,
persalinan prematur. Dalam kasus parah, mungkin persalinan secara seksio-sesaria akan dilakukan meskipun bayi belum mencapai berat yang maksimal. Itu karena untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Sementara itu, ibu hamil yang mengalami gejala plasenta previa tanpa perdarahan akan disarankan untuk melakukan perawatan mandiri di rumah dengan memperhatikan pantangan seperti mengurangi aktivitas fisik di rumah. Yang kedua, memperbanyak waktu istirahat di rumah. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan seksual sementara waktu. Oke bun, demikian pembahasan mengenai plasenta previa. Ingat, mengetahui kondisi sedini mungkin dapat mencegah adanya komplikasi ya bun. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.